Popularitas artis seringkali jadi peluang baru bagi dunia bisnis. Alih-alih mencari keuntungan, siapa sangka sederet selebritis terseret dugaan penipuan. Mulai dari Olivia Natania, Putri Nia Daniati itu diduga melakukan penipuan dengan modus tes CPNS jalur prestasi. Kemarin, salah satu diduga korban, Karnu, melapor ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Tak luput, korban lainnya bernama Ibu Agustin juga diduga menjadi korban serupa. Muncul di hadapan publik dan beri klarifikasi, lantas bagaimana Oi menanggapi pelaporan tersebut? Tentu aja hari ini kami bawa satu Pak Karnu sebagai pelapor. Selanjutnya besok kami akan bawa 5 atau 6 saksi lagi korban, termasuk Bu Agustin. Ya, karena Bu Agustin adalah tokoh penting yang pertama menjadi korban dari si Olivia, begitu. Pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menahu berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada. Pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta per orang. Per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya, wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu. Untuk pengajar, untuk sewa tempat dan lain-lain. Mengaku sebagai korban, justru Oi mengatakan sebaliknya, bahwa keduanya bekerja sebagai perekrut untuk kursus persiapan tes CPNS. Bahkan Oi menepis tudingan membuka jalur prestasi, serta adanya jasa penerbit surat PNS atas nama BKN, Badan Kepegawaian Negara. Benarkah Oi turut andil memalsukan salah satu dokumen negara tersebut? 3 dokumen yang diduga bodong, yaitu nota dinas, SK, dan nomor induk pegawai, langsung disita oleh penyidik supaya cepat ya, begitu prosesnya. Setelah dari pihak kuasa hukum dari kita itu kan datang ke BKN mengecek apakah SK tersebut asli atau palsu. Ternyata setelah kita datang ke BKN kemarin hari Senin, itu ternyata sudah dinyatakan resmi bahwa itu adalah palsu dan tidak dikeluarkan sama sekali oleh BKN. Kalau mengenai itu saya tidak tahu menahu. Jadi ya kalau di sini yang bisa saya sampaikan adalah saya pengen bicarakan berdasarkan bukti aja, jangan omongannya melebar kemana-mana. Jadi saya mau stick to the point. Intinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan kenyataannya. Apalagi yang menyangkut pemalsuan dokumen negara. Itu harus dituntaskan, harus dibuka siapa pelakunya. Tuturkan harus membayar jasa sebesar 40 juta rupiah dan diberi iming-iming sebagai PNS Pemprov DKI Jakarta. Karnu mengaku rekening suami Oi, Rafli, yang menjadi tujuan transaksi. Tergiur, sontak ia tak pikir panjang, sampai menggadaikan surat kepemilikan motor. Benarkah sejatinya Rafli tidak tahu, lantaran justru sedang dinas di luar kota? 40 juta. Ya. Berapa Pak? 40 juta. 40 juta. Cash ya. Cash diberikan Cash. secara cash. Itu anaknya dijanjikan jadi apa Pak? CPNS di mana? CPNS DKI, Pemprov DKI. Nah, itu juga ditanyakan, bagaimana pelapor itu bisa menarik suaminya, dulu pacarnya ya, Raf, dalam perkara ini. Karena rekeningnya Raf itu dipakai untuk transaksi. Benar, ya kalau yang cash itu pada langsung pada si Oli. Rafli tidak tahu menahu mengenai ini. Rafli bahkan untuk berbicara ngobrol mengenai hal ini pun tidak pernah sama sekali. Menurut Karnu, setelah SK yang diverifikasi BKN ternyata bodong, ia lantas berusaha menghubungi Oi. Sayang, sejak bulan Agustus dinyatakan lost contact. Jika memang Oi merasa tidak melakukan semua tuduhan itu, benarkah ia memiliki bukti untuk maju ke persidangan? Sudah lost contact, ada chat pun juga sudah dibalas. Sejak kapan Pak lost contact dengan Oi? Sudah dari bulan
Agustus. Bahwa di sini ini buktinya tuh ada. Saya nggak ngomong berdasarkan bukan berdasarkan apa-apa. Saya ngomong berdasarkan bukti. Untuk yang lainnya biar pengacara saya yang ngomong. Ini anaknya salah Ini satunya anaknya tuh. juga bisa ikut ditransfer juga gitu loh. Jadi begitu, Mbak. Yang tadi saya tunjukkan itu baru Belum dari rekening koran. segini. M-Banking. Belum dari rekening koran saya sebanyak ini. Jadi saya bisa buktikan kalau itu. Jika Oi dituduh melakukan penipuan dengan modus CPNS jalur prestasi, lain cerita dengan yang dialami Denny Sumargo. Ya, aktor sekaligus mantan atlet profesional bola basket itu diduga menjadi korban penipuan. Diduga sang manajer menggelapkan dana Densu Management, tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh mantan manajernya? Modusnya dengan cara-cara yang memang dilakukan oleh terlapor itu dengan cara memalsukan atau mengatasnamakan Densu Management. Ya, ini yang membuat secara berdampak hukum nantinya apabila ada persoalan lain dengan pihak ketiga. Terhadap Denny sendiri, ya, terhadap klien sendiri, dia tidak secara transparan. Diketahui, awal mula kecurigaan jatuh pada salah satu produk deodoran yang diduga belum membayar jasa sejak 1 tahun lalu. Tiba-tiba produk itu mengajukan pekerjaan kepada Denny Sumargo. Merasa belum dibayar namun diberi pekerjaan baru, tak ayal sang istri melacak aliran uang pada rekeningnya. Inilah temuan yang membuat semuanya menjadi jelas. Akhirnya istri saya buka rekening saya dan ngecek transaksi pengiriman uang yang dilakukan klien-klien saya dari mana aja. Ditemukan kurang lebih 21 produk itu dibayarkan dari lokasi Bandung. Jadi logikanya adalah produk-produk ini kan punya perusahaan, tapi dia membayarkan itu dari rekening pribadi atas nama mantan manajer saya ini. Itu kan aneh. Berarti uang itu kan ketransfer dulu ke dia, di mana tidak ada omongan perjanjian kerjasama antara saya dengan dia secara tertulis ataupun verbal bahwa uang boleh ditransfer ke dia dulu, uang harus ke saya, baru dari situ komisinya saya berikan. Kerugian daripada talent itu, gue sebut namanya atau tahu saya nanti aja ya. Di kisaran hampir mencapai 120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mantan manajer saya, yang mereka sedang berusaha selesaikan dengan proses mediasi. Ya, pada saat kita somasi tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik, ya. Bahkan sekarang ini diblok semua media sosialnya. Pelaporan itu sudah kita laporkan di Polda kemarin. Tudingan penipuan juga sempat dialami oleh pendakwah kondang Ustadz Solmed. Ya, beberapa waktu lalu, panitia Maulid Nabi Cisewu Garut sempat menuding Ustadz Solmed sebagai penipu. Berawal dari undangan dakwah, Ustadz Solmed mengira lokasi Cisewu berada di Bandung. Namun, ia terkejut saat mengetahui ternyata lokasinya berada di Garut. Nah, kebetulan juga kita ada kenalan dengan Pak Ustadz Suwarna, dan beliau yang menyambungkan kepada Ustadz Solmed. Nah, waktu kegiatan, pas pelaksanaan kegiatan, kebetulan katanya Pak Ustadz Solmed itu ada kegiatan di Pangalengan, ada 2 agenda kalau tidak salah seperti itu. Dan sekaligus mau ada agenda juga ke sini gitu, ke Cisewu. Kita
dijemput ke Pangalengan, akan tetapi Pak Ustadz Solmed katanya duluan aja, ya kita duluan, kita nunggu di Cisewu begitu. Kan dari warga di sini bayarnya ke Pak Ustadz Suwarna, dari Pak Ustadz Suwarna informasinya itu sudah nyampe ke beliau, sudah dikasihkan gitu. Kalau tidak salah waktu itu Pak Ustadz Suwarna sudah memberikan 8 juta. Tapi panitia saat mengundang saya, lengkap bukti WhatsApp-nya, lengkap bukti tulisannya, bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan, Bandung. Cisewu, Pangalengan, Bandung. Pak Kiai, kita berangkat sekarang. Hah? Berangkat sekarang kemana? Loh, ini acara jauh 2 jam ke Garut. Innalillahi. Bukannya di Pangalengan malam ini. Saya kaget dong. Loh, bukan. Ini di Garut. Jadi Cisewu itu bukan Pangalengan, bukan Garut. Lah ini undangannya. Lah nggak tahu. Nah, saling menyalahkan. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya berpikir. Insya Allah ba'da maghrib akan ada keputusan. Ini perjalanannya itu 2 jam setengah. Dan di sana acara dimulai habis maghrib. Kebetulan cuaca juga ekstrim lah, hujan. Gitu kan, jadi dimohon Ustaz langsung berangkat. Jam 4 ini, nanti nyampe di sana maghrib. Nah, jawaban Ustaz Solmed terhadap si penjemput, dan di situ juga ada saya, dia bilang, baik, saya akan berangkat tapi mau beres-beres dulu. Saya mau mengambil barang di hotel. Saya mau ngambil barang-barang dulu di hotel, habis itu saya langsung berangkat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.